Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa Ainun Nikmah dengan NIM 12620511032 dari kelas PGMI 4D dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Di sini saya memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam MISD dengan mengambil tema sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah dari kelas 5 MI semester 1. Sebelumnya kita lihat dulu petunjuk penggunaannya. Di sini ada menu, kita bisa klik untuk menuju halaman utama. Kita klik petunjuk jika ingin melihat petunjuk penggunaan. Kita klik tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran. Kita klik materi untuk melihat materi, kita klik kuis untuk memulai kuis, dan kita klik rangkuman untuk melihat rangkuman. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada materi hari ini? Yang pertama yaitu mengetahui tentang pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, mengetahui sikap Rasulullah atas pelanggaran Hudaybiyah. Yang ketiga, mengetahui kemenangan di kota Makkah atau Fathu Makkah. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Bani Bakar dan Bani Huza'ah sudah lama saling bermusuhan. Pada saat perjanjian Hudaybiyah disepakati, Bani Bakar dan Bani Huza'ah berdamai karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Bani Bakar ikut kelompok kafir Quraisy dan Bani Huza'ah ikut kelompok kaum muslimin. Pada saat perjanjian Hudaybiyah masih berlaku, kaum kafir Quraisy melakukan tindakan yang melanggar kesepakatan. Hal ini bermula saat kaum kafir Quraisy memberikan dukungan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Huza'ah. Saat itu, Bani Huza'ah sedang berada di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir. Tiba-tiba, Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah yang dibantu persenjataan oleh kaum kafir Quraisy. Pihak kafir Quraisy yang membantu diantaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa pemimpin Quraisy lainnya. Rasulullah pun menegur kaum Quraisy tentang bantuan yang mereka berikan kepada Bani Bakar. Rasulullah mengingatkan kaum kafir Quraisy bahwa membantu Bani Bakar berarti melanggar perjanjian Hudaybiyah, dan dengan demikian kaum muslimin bisa masuk ke kota Makkah dengan penuh kekuatan. Nah, peringatan Rasulullah ini pun dijawab oleh kaum Quraisy bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mereka batalkan. Kaum kafir Quraisy maka tidak konsisten dengan perjanjian yang mereka sepakati. Mereka lebih memilih membela sekutu mereka, yaitu Bani Bakar, daripada membela janjinya kepada umat Islam. Oleh karena itu, mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah yang nantinya justru merugikan kaum kafir Makkah itu sendiri. Selanjutnya, sikap Rasulullah atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Dengan adanya pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy Makkah atas perjanjian Hudaybiyah tadi, Rasulullah pun mengambil sikap tegas. Rasulullah menyiapkan para sahabatnya untuk berangkat ke Makkah. Rombongan para sahabat semakin besar karena banyak kabilah-kabilah yang bergabung seperti kabilah Sulaim, Muzaina, Ghatafan, dan yang lain. Perjalanan ini dipimpin oleh Rasulullah SAW. Rombongan besar ini akhirnya mencapai 10.000 orang. Kekuatan pasukan ini sangat luar biasa. Berita datangnya Nabi dengan pasukan yang besar ini pun akhirnya didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir akan mendapatkan kekalahan, apalagi banyak tokoh mereka yang masuk Islam, seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, dan lainnya. Nabi akhirnya menyuruh bala tentaranya untuk mendirikan kemah di dekat kota Makkah, tepatnya di Mar Az-Zahran. Kemudian 10.000 obor dinyalakan. Abu Sufyan, tokoh kunci kaum Quraisy pun berkata, "Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini." Rasulullah didatangi oleh Abbas pamannya yang menyambutnya dengan sukacita.
Abbas akhirnya menyatakan keislamannya. Namun, sahabat Abbas merasa khawatir terhadap keluarganya yang berada di Makkah. Kemudian datang pula Abu Sofyan yang juga menyatakan keimanannya. Rasulullah pun bersikap bijak. Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya agar jangan khawatir terhadap keluarganya yang berada di Makkah. Rasulullah menjamin bahwa pasukan yang besar ini Rasulullah bermaksud untuk menguasai kota Makkah secara damai. Rasulullah mengetahui bahwa kaum kafir Makkah sudah lemah. Karena itu, Rasulullah hanya ingin menakut-nakuti mereka dengan kekuatan yang sangat besar dan tidak ingin memerangi dan membunuh kaum kafir Makkah. Selanjutnya, kemenangan di kota Makkah. Nah, setelah mengadakan kemah tadi, Rasulullah bersiap-siap memasuki kota Makkah. Sesampainya di Zutwa, Rasulullah mengamati sekeliling dan tidak nampak sedikit pun tanda-tanda perlawanan dari kafir Quraisy Makkah. Rasulullah bersyukur kepada Allah atas terbukanya pintu Makkah tanpa perlawanan. Namun Rasulullah tetap waspada. Kemudian Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk memasuki kota Makkah dari 4 arah. Pasukan pertama yang dipimpin oleh sahabat Zubair bin Awam memasuki Makkah dari sebelah utara. Pasukan kedua yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid memasuki Makkah dari arah bawah. Pasukan ketiga yang dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah memasuki Makkah dari sebelah barat. Pasukan yang keempat dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah memasuki Makkah dari bagian atas, yaitu dari kaki Gunung Hind. Kemudian Rasulullah juga berpesan agar jangan menumpahkan darah setetes pun kecuali sangat terpaksa. Pasukan mulai memasuki kota Makkah dan tidak ada perlawanan. Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk menyampaikan pengumuman saat memasuki kota Makkah. Karena itu bergemuruh suara dari masing-masing arah. Isi pengumuman tersebut adalah yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Yang kedua, barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya maka dia aman. Dan yang ketiga, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Masuknya pasukan muslim dari 4 arah ini tidak mengalami hambatan. Kaum kafir Makkah menuruti pengumuman tersebut, kecuali pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid sedikit mengalami hambatan, karena dihadang pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Namun rintangan kecil tersebut dapat dihalau. Meski demikian, dengan sangat terpaksa untuk mempertahankan diri, terjadi peperangan kecil yang menyebabkan 2 orang muslimin gugur syahid dan 22 kaum kafir meninggal dalam peristiwa penghadangan tersebut. Ikrimah bin Abu Jahal pun melarikan diri. Akhirnya, kota Makkah berhasil dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam sejarah Islam, kemenangan atas kota Makkah ini dikenal dengan istilah Fathu Makkah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, setelah kita memahami materi-materi tadi, kita masuk ke kuis. Nah, ini ada soal yang pertama yaitu Fathu Makkah terjadi karena pelanggaran perjanjian apa? A. Madinah, B. Hudaybiyah, C. Aqabah, dan D. Bai'ah Ridwan. Kita coba pilih yang D. Nah, jika salah ada tandanya silang seperti itu. Kita pilih yang B, Hudaybiyah. Jika benar ada tanda centang seperti itu. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Tokoh pimpinan kafir Quraisy yang masuk Islam saat Fathu Makkah yaitu A. Abu Sufyan, B. Ikrimah, C. Sa'ad bin Umadah, dan D. Abu Thalib. Nah, kira-kira mana ya jawaban yang benar? Coba kita pilih yang A. Abu Sufyan. Dan ternyata jawabannya benar. Selanjutnya kita masuk ke rangkuman.
Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara Rasulullah dengan kafir Makkah yang diwakili Suhail bin Amr. Kaum kafir melanggar perjanjian Hudaybiyah karena kafir Quraisy membela Bani Bakar dengan mengirim bala bantuan untuk menyerang Bani Huza'ah. Padahal dalam perjanjian Hudaybiyah telah disepakati gencatan senjata antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Rasulullah bersikap bijak atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Dengan peristiwa Fathu Makkah tadi, kita bisa mengetahui bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan segenap kemampuan dengan cara yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.